Ada yang jantungnya kuat tapi nggak kuat angkat beban, sama yang jantungnya nggak kuat tapi kuat angkat beban. Jelaskan. Itu balik lagi tadi ke latihannya. Jadi contohnya orang yang suka latihan kardio, misalnya kardio ya lari, sepeda. Kita ikut kelas, grup kelas itu hampir semuanya masuk ke kardio. Kardio itu artinya melatih jantung, otot jantung ya. Jadi kalau kita latihan kardio pasti kita akan melatih otot jantung. Kalau dilatih dia jadi bagus dong, betul? Otot jantungnya. Otot jantungnya, karena kan latihan otot jantung. Oke. Nah, sekarang gimana dengan otot rangkanya tadi? Kekuatan di otot yang di luar nih. Itu latihannya pakai latihan strength. Jadi kita ngomong tadi orang yang latihan kardio otot jantungnya sudah kuat. Tapi kekuatan otot jantungnya dia itu bisa berfungsi nggak? Let's say nanti dia harus mengangkat beban berat. Ya sehari-hari kan kita pasti ada dong harus ngangkat barang ya kan. Mungkin oke lah, mungkin taruh lu anak sultan, lu nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Tapi nanti nih begitu ketemu harus ngangkat barang, terus nggak ada kekuatan di ototnya, tapi dia bisa bernafas. Apa lu bisa ngangkat barangnya pakai nafas? Nggak bisa. Meskipun jantungnya bagus. Ya makanya kan jantungnya bagus nih. Bisa Jantungnya nafas bagus, dong. peredaran darah, kardiovaskular Ya, bagus. tapi apakah bisa mengangkat beban yang berat? Apakah bisa mengangkat bebannya sendiri? Belum tentu. Itu contohnya misalnya ya, itu contohnya. Nah, sebaliknya orang yang selalu latihan strength, ototnya Angkat kuat, beban. otot rangkanya angkat beban, otot rangkanya kuat ya, ototnya kuat nih, ya. Kita gabungin lagi nih. Sekarang dengan kekuatan ototnya, apakah dia bisa melakukan kardio? Misalnya dia harus pergi jauh jalan. Belum tentu ya. Mobilnya rusak nih ya, terus jalan kaki. Atau ya naik gunung misalnya, harus jalan atau melakukan kardio. Jadi kardio itu ya kadang-kadang lu kagak usah mikir lari maraton. Kita jalan aja nih, kalau itu kardio ya jalan. Kalau memang kardionya kurang baik, otot jantungnya jarang dilatih, tidak pernah dilatih, ya tidak ada kapasitas untuk kardiovaskular, ya lu jalan aja nggak ngos-ngosan, betul? Jadi yang resiko kematian terkait kardiovaskular apa itu karena kurangnya latihan kardio gitu. Oke, jadi karena kurang latihan kardio, betul. Jadi kadang-kadang nih kita ngerasanya gue oke karena apa? Ngelihat dari satu aspek tadi kok, kekuatan ototnya. Jadi berasanya udah oke nih ya. Oh, orang gua nge-gym kok tiap hari. Benar, otot tuh kuat, tapi tadi hati-hati kardionya bagaimana? Jantungnya bagaimana? Nah, itu bisa jadi resiko. Sama halnya dengan orang tadi yang latihan kardionya bagus kok. Kardionya bagus, tapi tadi otot rangkanya mungkin kurang terlatih. Resikonya apa kok? Nggak bisa ngangkat beban atau sakit atau tidak mampu memfokuskan tadi ya. Jadi harusnya fokus ototnya gimana, di pikiran kita fokusnya gimana, ternyata nggak ngerti, nggak tahu cara fokus ini, perlu diajarin gitu. Nah, kalau itu dibawa ke kehidupan sehari-hari, berarti kan selama kita hidup sehari-hari kita nggak tahu harus fokusin ke ototnya karena tidak pernah dilatih tadi ya. Nah, waktu koko jalan kira-kira gimana? Apakah tahu cara aktivasi ototnya? Otot yang mana yang harus nggak tahu. Jadi gimana? Ya kita jalan